Kalau orang yang sudah benar-benar berbahagia, semakin sedikit syaratnya. Semakin kamu bahagia dan semakin kamu menemukannya di hati, semakin lama bukan semakin banyak syaratnya, semakin sedikit. Tapi kalau kamu mencari kesenangan, semakin banyak syarat yang dibutuhin untuk mendapatkan kesenangan itu. Jadi yang men-trigger mulainya keinginan tadi untuk mengubah menjadi lebih baik gitu ya, memperbaiki karena terkait dengan anak tadi. Ya. Gitu. Nah, terus mulai mencari ke sana ke sini gitu ya. Ya. Dan memiliki keinginan untuk memperbaiki itu kan berbeda dengan memperbaikinya. Ya. Nah, kalau dari yang tadi Mbak Prisha bilang merasa not good enough gitu ya, atau not enough dalam mungkin bentuk berbeda-beda. Tadi saat keinginan sudah ada, tapi di sisi lain masih ada mungkin keyakinan yang menghambat lah. Ya. Tadi kayaknya gue bisa nggak sih gitu. Ya. Nah, dan itu proses mulai mengubahnya yang Mbak Prisha lakukan apa? Pada akhirnya ya melihat kalau melihat minute by minute atau day by day-nya sendiri, jujur aku udah nggak inget secara langsung. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah ternyata faktor keberserahan kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Aku selalu percaya pada saat kita punya intention atau kita punya niat mengubah suatu apapun, itu kita berhubungan dengan 3 gerbong kereta. Yang pertama adalah gerbong takwa atau doa. Ya, di doa dan takwa itu kita meniatkan. Dan itu jadi pondasi, ya. Yang kedua itu ada ikhtiar, ya. Dan yang ketiga itu ada ikhlas. Jadi ibaratnya awalnya kita awali dengan doa, kita barengi dengan takwa, dan kemudian kita usaha, dan kita tetap siapin di belakangnya harus ada ikhlas. Karena yang tahu fase hidup yang tepat buat kita itu bukan kita, tapi yang menciptakan kita. Jadi kalaupun kita sudah ikhtiar, nggak bisa dikasih deadline. Misalnya aku nih ya, pingin hidup berkesadaran. Aku nggak bisa ngasih deadline ke diri aku sendiri. Pokoknya Prisha harus mindful di 30 Maret misalnya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Yang bisa dilakukan adalah kita jalani apa yang ada di sini dan kini. Makanya mindfulness tuh penting banget. Kita nggak mikirin yang udah lewat. Ya mikirin boleh ya, tapi jangan nyangkut. Gitu. Dan kita juga nggak terlalu mikirin ini sampai kapan ya gitu. Artinya gini, kayak misalnya kayak tadi misalnya tanggal 30 Maret atau whatever lah gitu. Artinya kita membuat target gitu ya. Membuat target. Artinya apakah jangan membuat target atau silahkan buat target tapi jangan maksa kalau misalnya hasilnya beda gitu. Yang mana nih? Tujuan perlu ditentukan. Ibaratnya kalau kita pakai Google Maps, kita perlu tahu misalnya kita mau ke Pondok Indah Mall. Niatnya sih gini, kalau kita maksa ke Pondok Indah Mall harus sampai di 30 menit, itu bisa jadi, maksudnya gini, konteksnya kalau bicara emosi atau self-healing, itu nggak bisa dibuat seperti itu. Karena, oke lah, mungkin di Google Map tulisannya 30 menit ya. Tapi kalau tiba-tiba di tengah-tengah ada accident, kita kan nggak tahu, itu kan di luar kuasa kita. Nah, itulah pentingnya gerbong kereta ketiga, si ikhlas itu. Supaya kalau ada accident di tengah jalan, kita extend 30 menit di jalan, kita udah siap. Oh, memang kita itu nggak ada yang pasti di dunia ini. Yang kita bisa pastikan di dunia adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kita perlu kasih gerbong ketiga ini, si ikhlas ini, supaya kita selalu aware di apapun yang terjadi. Dan itu bisa terjadi kalau kita tetap berserah ya. Jadi berserah tuh nggak cuman terakhir doang pada saat keadaan udah nggak nyaman gitu ya. Berserah itu sambil jalan gitu. Sambil jalan, sambil berserah, sambil kita sadari aja apa yang terjadi, kita witness aja apa yang terjadi. Dan kita yakini kalau hidup terjadi untuk kita dan tidak hanya menimpa kita. Itu kata-kata Tony Robbins ya sebenarnya ya. Life happens for you and not just to you. Tapi sebenarnya di Quran juga ada. Gitu.
kamu tidak mengetahuinya gitu kan. Tuhanmu tahu yang terbaik untukmu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi kalau kita mengikhlaskan apa yang terjadi itu malah kita sedang diselamatkan dari kejadian yang sebenarnya kita tuju tapi nggak baik buat kita. Gitu. Kita perlu pahami bahwa kalau rencana kita gagal atau kita nggak menjadi sesuatu yang kita inginkan pada waktunya, bisa jadi kita sedang diselamatkan dari rencana yang sebenarnya nggak baik buat kita dan bahkan bisa menghancurkan kita. What I'm trying to say adalah pada saat kita mau menjadi seseorang yang lebih baik, kita nggak bisa ngejar deadline. Ini nggak kayak kita istilahnya mau bikin target KPI usaha atau bisnis ya, sales harus 500 juta sebulan misalnya gitu. Itu adalah sesuatu yang oke lah. Ya kan, jangankan itu aja nggak pasti gitu. Apapun bisa terjadi ya. Apalagi yang namanya emosi. Yang namanya well-being itu, kalau kita berusaha untuk melakukannya sebenar mungkin, itu akan menimbulkan tekanan baru. Sebenar mungkin, ini saya se-perfect mungkin maksudnya gitu. Misalnya aku ingin berubah menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Terus aku ngoyo, pokoknya aku harus jadi orang yang nggak pernah marah misalnya. Padahal sebelumnya marahnya 3 kali sehari, gitu ya. Itu kan ngoyo ya namanya ya gitu. Ambisi gitu loh harus gitu. Nah itu terus giliran nanti akhirnya kita marah di hari ketiga gitu ya misalnya, jarak 3 hari dari yang tadi kita marah 3 kali sehari. Kalau kita nggak mindful, apa yang akan terjadi? Aduh, gue tuh nggak bisa ya mindful ya, emang gue mah udah emang dari kecil udah begini deh orangnya, udah emang begina begitu, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Jadi sebaiknya bagaimana kalau gitu? Kalau tadi jangan terlalu ngoyo gitu kan, tapi di satu sisi tadi tetap punya tujuan penting. So dalam berprosesnya mindful. Yang si gerbong ketiga tadi, ikhlas. Karena ada ketidakpastian di situ, sangat mungkin atau bisa saja kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Di situ kita perlu belajar juga untuk ikhlas. Gitu. Dan gimana belajarnya untuk ikhlas itu? Nah, itu adalah pelajaran hidup. Ada nggak yang bisa kita latih, sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melatih gitu? Sebenarnya ikhlas itu ini kalau gini ya, sebenarnya saya percaya masalah psikologi itu 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Kadang-kadang kita 1 tambah 1 bisa sama dengan 10 tergantung Allah seberapa banyak mau ngasih, gitu ya. Gitu. Karena manusia itu penuh kekurangan sebenarnya. Tapi bicara latihan, kita ngomong ikhtiar nih ya. Secara saintifik, itu kita bisa latihan meditasi mindfulness. Meditasi mindfulness yang digagas oleh Jon Kabat-Zinn, itu sudah ada penelitiannya bagaimana dia tercermin di kinerja otak, ya. Bagaimana kita resiliensi, bagaimana kita bangkit dari keadaan yang nggak nyaman, bagaimana kita melatih fokus kita, bagaimana kita terkoneksi kepada sesama, dan bagaimana kita melihat narasi diri. Narasi diri itu adalah bagaimana kita menceritakan tentang hidup kita sendiri, Mas. Ibaratnya ya, kalau kita menceritakan diri kita sebagai, gue mah orangnya apes melulu. Apa yang akan terjadi kalau dia gagal? Pasti ngedrop. Tapi kalau dia punya pikiran, hidup terjadi untukku, tidak hanya menimpaku. Akhirnya gagal, oh ya ini mungkin terjadi untuk aku, mungkin ini baik untuk aku. Tinggal nyari apa baiknya gitu maksudnya. Nah jadinya, ya kita, bahasa gampangnya sebenarnya sistem narasi diri itu tugasnya untuk mengambil hikmah kan ya. Mungkin hikmah tidak serta-merta harus kita dapatkan saat ini juga, tapi kalau kita dari awal sudah punya narasi diri, hidup terjadi untukku dan tidak hanya menimpaku, akhirnya kita bisa embrace segala sesuatu yang terjadi. Naik turun itu bisa kita embrace. Lanjut lagi ke yang dibilang sama Ray Dalio. Kalau pernah dengar Ray Dalio, teman-teman mungkin bisa cari bukunya, judulnya Principles ya. Itu beliau bilang kalau kita bertumbuh itu kita nggak cuma naik linear begini, tapi pasti ada momen turunnya, failure. Kemudian kita di situ cari learning principle atau hikmah. Terus baru deh kalau kita udah dapat hikmah di situ kita improve dan kita akhirnya growing lagi,
untuk cobaan yang lain lagi. Jadi yang namanya growth itu tidak begini, tapi begini. Gitu. Gimana kita bisa growing kalau kita nggak bisa improve di hidup kita? Itu pasti ada failure phase dulu sebelum kita naik. Kalau secara orang bilang ya tahulah kita bahwa hidup itu kegagalan adalah bagian dari kehidupan gitu kan. Tapi di satu sisi banyak orang yang tahu di sini, tapi apakah mereka siap? Ya. Gitu. Bahasa gampangnya ada di kepala, tapi nggak masuk ke hati. Ya, disitulah pentingnya mengenal diri. Ya, aku akan cerita sedikit ya, Mas. Kenapa akhirnya aku membuat kelas? Aku membuat kelas karena ada banyak sekali hal yang dipahami oleh kepala pada saat dibilang kayak gini, tapi tidak bisa dirasakan dengan hati. Misalnya? Ya tadi kayak Mas Ali bilang, ini kan secara teori bisa dipahami nih, tapi gimana caranya gitu kan? Ya kan? Nah, itulah kenapa aku bikin kelas. Jadi aku punya kelas yang namanya Mind Revive Session. Mind Revive Session itu awalnya namanya Moms Recharge, jadi untuk recharge para ibu. Tapi ternyata semakin kesini anak kuliahan banyak ikutan. Ibu-ibu umur 55 tahun, 60 tahun ikutan. Para ayah ikutan. Gitu ya. Akhirnya aku rubah namanya menjadi Mind Revive Session. Sesi untuk membangunkan kembali hatimu. Mungkin yang dulunya autopilot hidupnya, mungkin yang nggak punya semangat hidup, mungkin yang pingin tahu potensinya, mungkin yang pingin lebih kenal dirinya. Kita bangunin yuk sama-sama jiwamu supaya lebih semangat lagi. Nah, di dalam kelas itu ada sebuah, ini hubungannya antara menyayangi diri sendiri dan keikhlasan. Ya, jadi bicara ikhlas sangat berhubungan dengan how much you have work for what you want. Seberapa besar kamu membuat usaha atas apa yang kamu pengen. Ya. Nah, di kelas MRS itu, singkatannya MRS, ada satu exercise di mana kita melihat ke dalam dan melihat keadaan diri kita. Melihat dalam tahap apa diri kita. Ya. Dan di exercise itu ada banyak sekali yang kelihatan setiap orang macam-macam. Ada yang ngelihat dirinya waktu kecil. Ada yang ngelihat dirinya sekarang tapi udah kecapean, capek, lusuh, kelelahan. Ada juga yang melihat dirinya senang. Misalnya. Nah, hubungannya apa? Pada saat kita tidak ingin mengikhlaskan sesuatu, kadang kita segitu pengennya mengontrol keadaan, sampai kita nggak ngelihat kondisi diri kita tuh udah bagaimana di dalam. Mungkin sebenarnya kita udah kecapean banget. Mungkin sebenarnya kita udah frustasi banget. Tapi bagi kita ada parameter-parameter yang harus tercapai. Pokoknya aku harus nyampe PIM di jam 5 sore. Ya, padahal di tengah-tengah ada accident. Sebenarnya kan bisa aja nunggu di mobil, tapi dia nggak terima. Akhirnya dia lari ke PIM for the sake of nyampe jam 5. Gitu. Padahal kan dia bisa menunggu, ya nggak apa-apa. Tapi menurut dia, pokoknya nggak bisa, aku harus nyampe PIM jam 5 sore. Gitu. Padahal kalau dia sadar hidup terjadi untuk dia dan tidak hanya menimpa dia, mungkin pada saat dia menunggu di mobil, pada saat accident itu, macet, bisa jadi ada tukang lollipop lewat gitu ya. Lollipopnya yang dia udah cari dari tahun lalu, ini dia nih lollipop yang gue cari gitu ya, enak banget nih gitu kan. Nyari di Just Tip nggak ketemu gitu. Ketemu di situ gitu. Nah, hikmah-hikmah kehidupan ya, hadiah-hadiah kehidupan, blessing-blessing kehidupan ini akan bisa didapat kalau kita ikhlas dengan apa yang disuratkan kepada kita dan kita sadar betul sejauh mana kita berusaha. Dan kalau kita memang sudah tidak mampu, disitulah waktunya kita berserah dan menyerahkan keputusan kepada Yang Maha Kuasa. Ini kan berbedanya dengan ambisi ya. Kalau kita ambisi, kita maunya tuh semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Padahal bisa jadi kalau kita mindful, kalau kita ikhlas dan kita sadar dengan kondisi diri kita saat ini, gift of life-nya itu malah lebih banyak dari yang kita kira. Gitu. Aku tuh dapat ini dari ada kesinambungan di kitab Al-Hikam, Mas. Kalau tahu kitab Al-Hikam itu salah satu kitab tasawuf yang paling banyak dibaca. Ya. Jadi intinya di situ adalah
Allah tahu kalau kita tuh sudah berusaha sebaik-baiknya, dan di poin itulah kita sadar kondisi diri kita mungkin sudah capek, sudah lelah, sudah tidak mampu berusaha, ya kita berserah aja dan kita saksikan saja keadaan yang terjadi saat ini dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Berserah itu di sini saya ingin memastikan berserah bukan menyerah atau terserah. Oke, beda ya. Boleh dijelasin nggak? Boleh. Kalau terserah nggak punya tujuan. Kalau menyerah tidak ada ikhtiar. Kalau berserah punya tujuan, punya ikhtiar. Tapi kita berserah hasilnya kepada yang lebih paham daripada kita. Oke. Artinya berikhtiar saat kita betul-betul ketika jujur dengan diri sendiri, kita tahu kita sudah semaksimalnya. Yes, sisanya kita serahkan. Ini kita ngobrol panjang banget ya Mas, dari mulai Pondok Indah Mall sampai Just Tip Lollipop sampai segala macam ya. Tapi intinya adalah teman-teman, hidup terjadi untukmu dan tidak hanya menimpamu, tidak hanya menyusahkanmu. Aku bisa jadi praktisi sekarang, itu karena ada proses jatuh bangun, berusaha banget sampai ngoyo, sampai harus begina-beginu, sampai akhirnya sadar, ternyata aku udah capek. Akhirnya menyaksikan saja, memasrahkan. Ya, sampai akhirnya muncul lagi tenaga. Oke, berusaha lagi, ngapain lagi. Sampai akhirnya oke, sudah di titik capek. Oke, berserah diri lagi. Nah, di situ pada saat berserah diri itu tiba-tiba ada kejutan lagi yang Allah kasih. Gitu ya. Gitu. Dan kalau kita nggak mau mendengar sinyal-sinyal yang dikasih sama Tuhan dan diri kita sendiri, kita tuh sebenarnya capek karena kita hanya mengandalkan diri kita untuk menjalankan ini semua. Cosmic consciousness itu ada. Pada saat kita sudah mindful, mendengar diri, harapannya kita bisa membuka hati kita untuk Sang Pencipta. Jadi untuk bisa mendengar Tuhan tadi itu dimulai dengan mendengar diri. Yes. Kalau kata Al-Ghazali, kenali dirimu, kenali Tuhanmu, kenali hidupmu, kenali hidup setelah hidupmu. Itu prinsip kebahagiaan versi Al-Ghazali. Nah, kita masuk sedikit tentang kebahagiaan. Boleh. Ini kayaknya bridgingnya pas banget. Iya. Bicara secara filosofis dulu deh. Menurut Mbak Prisha, happiness itu seperti apa sih agar orang bisa menjalani hidup yang bahagia? Kalau kan ini banyak banget jadi pembicaraan di mana-mana, topiknya selalu hot gitu kan, kalau bicara soal happiness. Tapi secara umum kayak orang tuh kok susah sekali seakan-akan gitu ya. Atau mungkin it is, I don't know. Apakah ada sesuatu yang mungkin yang biasanya paling sering jadi hal yang kurang tepat yang dilakukan orang sehingga semakin sulit untuk menjalani hidup yang bahagia itu apa dari pengalaman dan pandangan Mbak Prisha? Ya, jadi perlu dicatat bahwa kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan. Oke. Kalau kesenangan kita beli martabak aja bisa senang, atau liburan senang, belanja senang, ya. Tapi kalau bahagia tempatnya di hati. Kesenangan bisa kita dapat dari barang, dari momentum, dari keadaan. Tapi kalau bahagia tempatnya di hati. Aku pernah bukan di hati, artinya. Gini, ya aku lanjutin dulu ya nih ya. Okay. Aku pernah bikin tulisan nih jadi sneak peek nih buat buku aku ya. Kalau seseorang mencari bahagianya itu di luar diri dia, akan semakin jauh jarak yang perlu dia tempuh untuk mendapat kebahagiaan yang lainnya. Gitu. Ya. Tadi Mas Ali nanya, berarti kesenangan itu bukan di hati? I think that's a very difficult question to answer. Pada akhirnya kan aku ngerasa kalau namanya setiap emosi itu adalah bagian dari jiwa kita. Gitu kan. Tapi kalau bahagia itu adalah contentment ya. Itu adalah sebuah kondisi. Gitu. Itu adalah kondisi. Itu adalah, jadi di dalam bahagia itu bukan berarti nggak ada sedih. Di dalam bahagia bisa jadi ada sedih, ada kecewa, tapi dia berbahagia kan bisa ya? Ya. Gitu. Senang, sedih, kecewa, ya kan? Ya. Bisa jadi di dalam bahagia itu ada banyak emosi, tapi dia bahagia.
Misalnya gimana? Mungkin secara aku akan bercermin dari diri aku sendiri ya. Ya. Dengan aku praktisi mindfulness, bukan berarti aku tidak punya kesedihan-kesedihan. Tentu aku punya kesedihan. Tentu ada hal-hal yang membuat aku mungkin 1-2 hari nggak bisa tidur, tapi kemudian aku mengikuti kata hati, mengambil keputusan, berserah, dan besoknya aku sudah tenang lagi. Itu adalah momen bertumbuh bagi aku. Nah, artinya di dalam kegelisahan itu aku bahagia apa enggak? Menurut aku bahagia. Karena yang terpenting adalah sudut pandangku melihat masalah-masalah tersebut. Bahagia itu menurut aku ditemukan. Gitu. Bahagia itu menurut aku bukan disetting, tapi ditemukan. Disetting itu artinya kayak gue bahagia kalau begini, kalau gue bahagia begitu. kalau udah punya rumah 10 hektar misalnya. Gue bahagia kalau udah bisa jadi direktur atau udah jadi banyak syarat gitu. Banyak syarat. Kalau orang yang sudah benar-benar berbahagia, semakin sedikit syaratnya. Semakin kamu bahagia dan semakin kamu menemukannya di hati, semakin lama bukan semakin banyak syaratnya, semakin sedikit. Tapi kalau kamu mencari kesenangan, semakin banyak syarat yang dibutuhin untuk mendapatkan kesenangan itu. Bukan berarti nggak boleh senang ya. Ya. Gimana? Karena saya teringat pernah membaca terkait bahwa antara happiness dan pleasure, kebahagiaan dan kesenangan itu bukan pain pleasure happiness dan pleasure gitu ya. Kebahagiaan dan kesenangan. Ada riset yang bilang kalau ternyata dengan semakin banyaknya kesenangan tidak berbanding lurus dengan kepuasan batin. Nah, itu dia. Mungkin aku konteks bahagia ini lebih ke fulfillment ya akhirnya ya. Life fulfillment itu sendiri. Jadi tadi sumbernya jangan kita gunakan sumber dari luar gitu berarti ya. Karena tadi menarik tadi Mas Mbak Prisya bilang jaraknya jadi semakin jauh. Ya. Gitu. Karena sebetulnya itu dekat sekali di dalam Yes. di dalam diri sendiri itu dekat sekali gitu ya. Ya. Apakah itu yang tadi jadi salah satu hal yang menurut Mbak Prisya jadi yang sering kali membuat orang semakin sulit itu apakah itu yang paling sering ditemukan yang membuat orang sulit? Pintarmu tuh untuk apa sih? Kita mau pintar tuh buat apa? Kalau pinternya buat ngasih manfaat, itu tuh nggak harus selalu keren kok pinternya.